Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah aktivitas kegiatan, kerjaan, usaha, studi kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih, renungan pada saat ini saya beri judul dengan tema yaitu sukacita dan pengharapan. Sukacita dan pengharapan. Ayat emas bagi kita sekalian dari Mazmur 41, ayatnya yang 1, kalau di Alkitab buku itu di ayat yang kedua. Karena ayat 1 berbunyi, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Sekali lagi, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara, ada sebuah ilustrasi di mana ada sebuah pemakaman ya, ada sebuah pemakaman. Kemudian ada sebuah mobil yang parkir di depan pemakaman tersebut. Kemudian ada seorang pria yang turun dari mobil mewah tersebut ya, ternyata mobil mewah, dan pria ini menuju ke pemakaman, tetapi dia berjalan ke pos penjaga pemakaman. Dia berjalan menuju ke pos penjaga pemakaman, kemudian dia bertemu sama penjaga makam. Ternyata ya seorang supir, dia berkata kepada penjaga makam, dia berkata bahwa, "Pak, tolong ketemu dengan wanita yang ada dalam mobil itu." Jadi supir ini berkata, "Pak," sama penjaga makam dia berkata, "Pak, tolong ketemu dengan wanita yang ada dalam mobil itu." Kemudian penjaga makam ini sedikit berpikir dan dia, untuk apa ya ketemu dengan orang dalam mobil gitu. Terus orang ini bilang lagi, kalau "Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan sebentar lagi beliau akan meninggal. Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan sebentar lagi beliau akan meninggal." Jadi dia berharap penjaga makam ini mau ketemu dengan wanita yang ada dalam mobil tersebut. Nah, di dalam mobil tersebut itu ada wanita yang sedang sedih ya, dan juga dia dalam keadaan lemah. Jadi wanita ini dalam keadaan sedih, dalam keadaan lemah. Kemudian penjaga makam ini akhirnya dia mau bertemu dengan wanita tersebut. Dan wanita ini berkata kepada penjaga makam, dia bilang bahwa saya adalah orang yang selama ini mengirim uang setiap 2 minggu sekali kepada Anda. Ya, saya kirim uang 2 minggu sekali kepada Anda. Tujuannya supaya Anda dapat membeli seikat kembang ya, dan menaruhnya di atas makam anak saya. Jadi wanita ini adalah orang yang selalu kirim uang per 2 minggu sekali untuk penjaga makam, supaya penjaga makam membeli kembang untuk diletakkan di makam anaknya gitu ya. Kemudian perempuan ini dia berkata, karena dia dalam kondisi yang sakit, lemah tubuh, dia ingin memanfaatkan sisa hidupnya untuk berterima kasih. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada semua orang yang menolong dia selama dia hidup. Jadi dia mengucapkan terima kasih kepada setiap orang, termasuk penjaga makam ini. Nah, yang menarik ini adalah penjaga makam dia menjawab bahwa memang saya belikan kembang, saya beli kembang dari uang tersebut, tetapi kembang itu saya tidak taruh ke makam anak Anda, katanya. Jadi saya beli kembang tapi tidak untuk pusara makam anak Anda. Kemudian wanita itu kaget gitu ya. Lah, kemudian buat apa kembang itu? Mau dikemanakan kembang itu? Padahal dia udah memberikan uang itu. Dan ternyata penjaga makam ini dia memberitahu bahwa saya belikan kembang itu, kemudian saya berikan kepada orang-orang di rumah sakit. Yang menarik adalah penjaga makam ini dia beli kembang ya, dan kembang ini dia berikan kepada orang-orang di rumah sakit ya. Kemudian penjaga makam dia bilang lagi, nggak hanya orang di rumah sakit, saya juga memberikan kembang kepada orang miskin yang saya jumpai, atau mereka yang saya lihat sedang bersedih. Saya kasih kembang itu, kemudian mereka mereka bersuka cita, mereka senang sekali terima kembang yang saya berikan. Kemudian mereka dapat menikmati keindahan dan keharuman kembang-kembang itu. Itulah kenapa saya pikir
penjaga makam itu dia berkata, kenapa saya akhirnya membelikan kembang itu, memberikan kepada orang-orang di rumah sakit, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang sedih. Kenapa? Karena mereka lah yang masih bisa menikmati kembang itu daripada makam yang istilahnya orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi menikmati kembang itu. Kemudian wanita itu terdiam. Kemudian dia bilang sama supirnya supaya mereka pergi aja gitu ya. Jadi wanita itu mungkin dia kecewa atau mungkin dia berpikir, nggak tahu, penjaga makam itu bingung, wah ini kenapa setelah dia ngomong seperti itu wanita itu pergi gitu ya, nggak ada ngomong-ngomong lagi. Dan waktu berlalu kurang 3 bulan kemudian ternyata wanita ini datang lagi ke pemakaman tersebut. Kemudian dia datang ke pos penjaga makam ya. Dia datang ke pos penjaga di mana orang yang menjaga pemakaman itu ada di situ. Dan kemudian dia berkata bahwa kepada penjaga makam, benar apa yang kamu bilang 3 bulan lalu bahwa lebih baik kita itu memperhatikan dan membahagiakan orang yang hidup ya, daripada kita meratapi orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi dia nggak menyalahkan penjaga makam itu memberikan membelikan bunga dari uang yang dia berikan untuk dibagikan sama orang-orang yang di rumah sakit ataupun orang-orang yang lain yang sedih gitu ya. Jadi dia berkata bahwa benar apa yang kamu lakukan gitu ya. Kemudian wanita itu ternyata dalam 3 bulan ini ya, di tengah-tengah situasi kondisi yang dihadapi, kelemahan tubuhnya, rasa sakitnya, ternyata dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh penjaga makam ini. Jadi dia beli bunga, kemudian dia bagi-bagikan dan memberi perhatian bagi orang lain. Jadi saat di rumah sakit, walaupun dia sendiri sakit, dia juga memperhatikan orang lain gitu ya. Dari kisah ini saya jadi ingat waktu saya dengan mama berada di RSCM di rumah sakit. Untuk waktu itu mama lagi berobat gitu ya. Mama lagi berobat karena sakitnya, kemudian ada orang lagi yang sakit yang lain. Kemudian orang itu dia sepertinya waktu itu mama masih bisa berjalan dan ada pasien yang didorong oleh kursi roda. Kemudian mama bertanya, kenapa kamu sedih gitu, kamu sakit apa? Kemudian pasien itu bilang, saya sakit kanker apa? Sakit kanker rahim gitu. Oh sama, saya juga gitu kan. Dan kamu stadium berapa? Saya stadium 2 kata yang pasien ini. Kemudian mama saya bilang, saya stadium 4 katanya gitu. Terus pasien ini dia heran, kok ibu nggak seperti orang sakit gitu, dia stadium 2 tapi dia sudah payah sekali hidupnya, dia udah susah sekali, dia harus dipakai kursi roda. Kemudian mama saya bilang, iya, hati yang gembira adalah obat. Dari situ saya satu sisi saya berbahagia bisa memiliki kesempatan mama saya melayani orang-orang yang mengalami sakit yang serupa gitu ya. Bahkan mungkin dia bisa di tengah-tengah kondisi yang sulit, dia dalam kesakitan, tetapi dia memberikan semangat bagi orang lain untuk bisa sama-sama berjuang melawan sakit kankernya. Kembali lagi kepada ilustrasi ini bahwa ibu ini ternyata wanita ini dia melakukan apa yang dilakukan oleh penjaga makam. Dia beli bunga, kemudian dia bagikan sama orang yang sakit, dia bagikan sama orang yang sedih, kemudian dia menghibur, menguatkan, memberikan semangat dan motivasi. Dan di saat dia lihat orang lain itu bahagia, ya dia bilang sama penjaga makam, saat saya lihat orang lain bahagia, saya juga bahagia. Entah kenapa saya juga senang gitu. Saat saya lihat mereka senang sekali menerima bunga yang saya berikan, saya juga rasanya senang, saya lebih berbahagia lagi, saya lebih bersemangat lagi, dan dia lebih banyak melakukan hal-hal yang menarik ya, dan dia menemukan banyak, dia memberikan semangat bagi orang-orang, dia memberikan motivasi bagi orang-orang walaupun dia dalam kondisi yang sakit. Sampai di satu titik wanita ini dia berkata bahwa dokter yang senantiasa merawat dia bingung. Dia bilang dokter akhirnya mengeluarkan hasil tes yang terbaru, hasil lab yang terbaru, dan kemudian dokter bilang kamu sudah sembuh. Padahal sebelumnya dokter sudah memvonis dia bahwa dia dia akan mati gitu, dan dia sangat sedih sekali. Ternyata saat dia membagikan kebahagiaan bagi orang lain dan dia berbahagia ya, dia berbahagia akan hal itu, dia sembuh Bapak Ibu. Ya memang kisah ilustrasi ini tidak seperti yang mama saya alami. Mama saya tetap meninggal gitu ya dalam sakitnya. Tapi yang menarik adalah dia melakukan
firman Tuhan dia melakukan dalam hidupnya, dan dia berkata kepada dokter maupun penjaga makam itu, dia berkata bahwa saya yakin sukacita dan pengharapan adalah obat yang memulihkan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai sekarang mujizat Tuhan tetap berlaku. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi di saat ini kita belajar akan firman Tuhan ini yang berkata bahwa orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bapak Ibu, kita harus yakini, imani ayat emas ini supaya hidup kita pun diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, hidup kita memang selalu penuh dengan pergumulan. Tiap hari ada pergumulan, tiap hari ada tantangan, tiap hari ada hal saja yang bisa membuat kita jadi lemah, down, dan jadi susah Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata supaya kita berbahagia. Kita berbahagia dengan cara apa? Kita memperhatikan orang yang lemah. Ada banyak orang di luar sana yang lebih lemah daripada kita, yang lebih membutuhkan uluran tangan kita. Kita bergumul ya, tapi ada banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada kita. Tuhan mau kita berbahagia dengan cara apa? Menjadi berkat bagi mereka. Dan ingat firman Tuhan ya dan amin. Diawali dengan kalimat ini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Baru Tuhan berkata, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saya tidak berkata mungkin saat ini Bapak Ibu sakit ya, sedang sakit, kemudian Bapak Ibu berbuat kebaikan dan habis itu Bapak Ibu menerima mujizat Tuhan dan sembuh. Kalau itu iman Bapak Ibu, amini, imani, yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu bisa sembuh. Tapi bukan karena perbuatan kita, tapi karena memang Tuhan mau menyembuhkan kita. Dan ingat bagian firman Tuhan ini, berbahagia. Jadi kita melakukan segala sesuatunya dengan berbahagia. Untuk apa tujuannya? Membuat orang lain bahagia, membuat orang yang lemah bersukacita. Dan yakin dan percayalah firman Tuhan ayat emas ini, Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Amin. Mari kita berdoa. Menterikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran setiap kami, mampukan kami berbuah Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa berbahagia dalam menolong orang lain, bersukacita dalam memberi berkat bagi orang lain. Walaupun kami saat ini sedang susah, walaupun saat ini kami sedang bergumul, biarlah sukacita itu terpancar dari hati kami daripadamu Tuhan. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi teman kami, siapapun itu. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh berbahagia dan membuat orang lain berbahagia, sehingga Tuhan pun berbahagia melihat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.